kita lanjutkan untuk 10.3 yaitu device. Pertama untuk melihat sistem file dari router kita ya, yaitu dengan show file system ya. Jadi biasanya nanti ada ukuran, kemudian ada sisa, kemudian tipenya apa, RW, read and write dan sebagainya ya. Kemudian posisinya ada di mana ya, di posisinya. Ada di flash, ada di TFTP dan sebagainya ya. Nah, yang bintang ini biasanya untuk iOS-nya ya. Yang bisa di bootable, yang bisa untuk menjalankan iOS-nya. Router file system continue ya, bisa dengan dir untuk melihat semua isi dari flash ya. Bisa juga dengan di sini misalkan masuk ke NVRAM dulu, yaitu dengan CD ya, change directory menuju ke NVRAM, kemudian PWD ya, present work directory, akan terlihat di sini adalah NVRAM ya, kemudian di dir melihat isi NVRAM apa aja. Ini. Demikian juga dengan switch, sama mirip ya, yaitu dengan show file system ya. Nah, ini berarti yang ini adalah yang bootable, yang bisa dijalankan. Bagaimana backing up and restoring using text file. Jadi kalau Anda menggunakan Teraterm ya, atau kalau zaman dulu menggunakan hyperterminal, itu bisa di-copy ya. Jadi isi dari startup config itu bisa di-copy dalam bentuk teks ya. Itu dengan perintah seperti ini ya. Jadi bisa juga di restoring text configuration-nya. Jadi misalkan masuk ke file menu, kemudian send file dan sebagainya ya. Backing up ya, backup dan restoring, dan restore itu bisa juga menggunakan TFTP ya, yaitu dengan perintah copy running config dan copy startup TFTP ya, bisa juga ya, copy running config TFTP, copy startup TFTP ya. Jadi seperti ini. Nanti akan ditanya remote host-nya mana? Ini TFTP server kita ya. Server kita. Nanti akan namanya apa? Ditanya lagi. Oh, R1 config? Yes, misalkan gitu. Atau diberi nama lain. R1 Januari 2016 bisa juga. Ya. Kemudian confirm, oke. Nah, itu gambarannya, ya. Dengan perintah copy. Cisco yang baru ya, Cisco 19.1 dan sebagainya ya, itu bisa menggunakan USB port. Jadi ini ada USB ya. Nah, ya. Jadi Anda bisa nanti melihat dengan dir USB flash 0. Nah, isi dari USB-nya apa. Ya. Jadi kalau Anda show file system, kalau USB ditancapkan, nanti akan muncul di paling bawah ini ada USB flash 0. Nah, ya. Bagaimana backup dan restoring menggunakan USB ya, copy run. Kalau tadi copy run TFTP ya, copy run TFTP, sekarang copy run USB flash ya. Dan copy running config USB flash. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kalau ingin melihat isi USB kita ya dir USB flash 0 ya. Dia akan muncul isinya apa aja. Pengen lebih detail lagi, more USB flash R1 config sebagainya. Ingin mengcopy dari USB ke running config ya, copy USB flash 0 R1 config run. Nah, ya. Kita masuk ke password recovery teman-teman ya. Artinya apa? Ketika kita lupa terhadap password yang dipakai oleh router kita atau switch kita ya. Jadi kalau kita delete ya, delete NVRAM nanti hilang semua. Jadi kita jangan delete NVRAM, tapi kita harus mengetahui passwordnya. Atau, nah ini cara kerjanya apa? Yaitu dengan membypass. Jadi prinsip dasarnya secara default itu perjalanan router itu kan pertama ke flash dulu. Flash masuk ke iOS, kemudian setelah iOS lancar semua jalan akan masuk ke NVRAM. Jadi secara default itu akan masuk ke NVRAM untuk mengambil file dari startup config-nya ya, untuk ditaruh di running config-nya. Nah, NVRAM ini config registernya berapa? 0x2102. Ya, jadi ini secara default. Nah, ini bisa di bypass. Artinya apa? Kita tidak masuk ke NVRAM dulu ya, tapi langsung ke prompt biasa
ya ke router PROM biasa. Ya, jadi dengan cara apa? Berarti kita mengganti konfignya ya config registernya menjadi 2142. Nah, jadi kalau menggunakan 2142 ini apa? Tanpa melewati NVRAM. Jadi NVRAM-nya tidak dilewati. Sehingga apa? Tidak apa maksudnya? Tidak ada password-nya. Password kan munculnya di NVRAM, ya. Akan disimpan, ya. Jadi dia akan otomatis masuk ke enable ya router yang seperti ini ya, router seperti ini langsung, kemudian Anda enable tanpa password karena apa? Belum dipindah dari NVRAM ke running config ya. Jadi begitu, setelah Anda masuk, enable bisa masuk, baru Anda lakukan copy biasa. Ya, copy dari startup config ke running config. Ya, kemudian passwordnya diganti. Nah, kemudian apa? Registernya dikembalikan lagi ke default yaitu 2102. Nah, kemudian apa? Save the new configuration. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu apa? Copy running start lagi. Jadi itu urutan dari password recovery. Ini untuk labnya ya, pakai tracer, backup, configuration file. Kemudian ini managing configuration router menggunakan Teratem ya. Ini menggunakan TFTP, flash dan USB. Kemudian ini password recovery prosedur ya, kalau mau latihan boleh. Ini sudah ada urutan-urutan perintahnya. Ya, ini iOS system ya, versi 15, packagingnya ya paket-paket yang disediakan. Ya, ada paket yang security, ada unified communication ya. Kemudian untuk data, kemudian untuk berbasis IP ya. Jadi ini sistem paket untuk iOS-nya ya. Mau beli yang mana misalkan seperti itu. Ya, jadi ini penamaan image dari iOS ya. Jadi mulai dari ini hardware-nya Apache 1900 ya. Kemudian bin ini berarti apa? File extension-nya ya, the bin ya. Oh, ini nomor seri 15 dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih detail ya. Kemudian sekarang kita masuk di dalam iOS Management, ya, iOS Image Management yaitu menggunakan TFTP server sebagai backup lokasi. Jadi apa? Yang pertama apa? Ini router kita pastikan terkoneksi dulu dengan TFTP server kita, ya, dengan ping dan sebagainya. Nanti bisa seperti biasa copy to TFTP, TFTP download dan sebagainya, ya. Jadi ini flash, ya, kita ping dulu, memastikan bahwa kita bisa kontak, ya. Kalau sukses sudah, oh ini sudah lancar. Nah, kalau nanti bisa copy to TFTP dan TFTP download, ya. Sekarang ini show flash 0, ya. Kemudian kita punya ini bin kita, ya. Bisa kita copy flash 0 ke TFTP. Nanti akan ditanya alamat TFTP-nya berapa. Oh, ini kita kasih alamat kita. Nanti akan jalan routing ya, kemudian selesai. Nah, sudah selesai. Ya, demikian ya teman-teman ya. Demikian juga untuk apa IP versi 6 juga sama. Ya. Ini kayak show flash dan sebagainya kayak tadi ya. Kemudian untuk debug system command ya. Artinya kalau di dalam flash kita ada beberapa seri iOS yang ada, kita bisa gunakan perintah boot system untuk memilih yang mau kita jalankan yang mana. Misalkan kita ingin menjalankan yang ini. Nah, C100. Nah, ini berarti boot system flash 0.2 slash dan sebagainya. Ini akan kita tulis ya. Kemudian seperti itu teman-teman ya, copy running config startup, copy run start, kemudian reload, jalankan lagi. Nanti akan yang dijalankan adalah yang iOS yang seri ini ya. Ini untuk Cisco paket tracernya, silahkan dicoba. Ya, kemudian untuk lisensi ya. Jadi lisensinya ya teknologi paket sekarang yang ditawarkan oleh Cisco ada hanya IPv saja bisa, atau data atau unified communication ya, dan security ya. Misalkan untuk ASA dan sebagainya ini bisa membeli yang iOS yang
lisensinya security. Ya, jadi ini proses ya, proses lisensinya ya. Activation ya, seperti kita Windows pakai aktivasi seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman. Untuk lisensinya bisa kita melihat dengan show licensee UD ya. Tapi biasanya kalau kita beli router ya sudah dengan lisensinya ya. Ya bisa menginstal lisensinya. Untuk show version nanti akan bisa muncul lisensi verifikasinya ya. Ini misalkan ya, show license. Ya, ini untuk mengaktifkannya, license accept and user agreement dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga bisa backup licensee, ya, licensee save, licensee install, licensee save, ya, sebagainya. Untuk uninstallnya, licensee boot module, technical package, ya, kemudian clear. Nah, oke, demikian untuk bagian 2 dari chapter 10 kita ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.